Sebelumnya dengan Ibu siapa dan apa keluhannya ya Bu? Saya Sabila Bu, mau KB implan. Kemarin saya sudah tanya-tanya sama teman saya mengenai KB implan Bu, dan sepertinya cocok dengan saya. Baik Bu, sebelumnya silakan untuk melengkapi data-data terlebih dahulu ya Bu. Baik Bu. Sudah Bu. Baik Bu, ini sudah lengkap ya. Kalau begitu boleh dijelaskan Bu pengertian serta manfaat KB implan itu apa? Setahu saya KB implan itu biasa disebut dengan lapis susuk itu ya Bu. Pemasangannya nanti di lengan. Kalau untuk manfaatnya saya tahunya cuma untuk menunda kehamilan dan tidak menaikkan berat badan dengan cepat Bu. Iya Bu, benar. KB implan itu termasuk AKBK yang berarti alat kontrasepsinya hormonal jangka panjang yang dipasang di bawah kulit untuk mencegah kehamilan. AKBK sangat efektif karena kegagalan 0,2 sampai 1 kehamilan per 100 perempuan. Selain itu ada macam-macam AKBK ya Bu. Yang pertama, Norba yang terdiri dari 6 batang dan lama kerjanya 5 tahun. Yang kedua, Implanon yang terdiri dari 1 batang dan lama kerjanya 3 tahun. Kemudian ada Indoplan dan Jadena Bu yang terdiri dari 2 batang dengan lama kerja 3 tahun. Kalau untuk cara kerja dan tempat pemasangannya itu nanti bagaimana ya Bu? Untuk cara kerjanya, yang pertama mengentalkan under cervix sehingga mengurangi transportasi sperma. Yang kedua, mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi dan menekan ovulasi Bu. Untuk tempat pemasangan AKBK pada lengan atas yang jarang digunakan yaitu daerah medial, tepatnya di bawah kulit di atas lipat siku Bu. Begitu ya Bu. Apakah ada keuntungan dan kerugiannya juga ya Bu? Ada Bu, untuk semua KB pasti ada keuntungan dan kerugiannya. Kalau untuk AKBK, keuntungannya yang pertama daya guna tinggi, yang kedua perlindungan jangka panjang yang seperti saya jelaskan tadi Bu, yang ketiga pengembalian tingkat kesuburan cepat setelah pencabutan, yang keempat tidak memerlukan pemeriksaan dalam, yang kelima bebas dari pengaruh estrogen, yang keenam tidak mengganggu senggama, yang ketujuh tidak mengganggu ASI. Selanjutnya klien hanya perlu kembali ke klinik bila ada keluhan. Yang terakhir dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan Bu. Kemudian untuk kerugiannya, yang pertama dapat menyebabkan perubahan pola haid berupa perdarahan bercak atau spotting, hipermenorrhea atau meningkatnya jumlah darah haid serta amenorrhea. Yang kedua, timbulnya keluhan-keluhan seperti nyeri kepala atau pening, peningkatan atau penurunan berat badan, nyeri payudara, perasaan mual dan perubahan perasaan mood atau kegelisahan nervous. Yang ketiga, membutuhkan tindakan pembedahan minor untuk insersi dan pencabutan. Yang keempat, tidak memberikan efek proteksi terhadap IMS termasuk AIDS. Kemudian yang kelima, tidak dapat menghentikan sendiri pemakaian kontrasepsi sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, efektivitas akan menurun bila menggunakan obat tuberkulosis atau obat epilepsi. Kemudian yang terakhir, terjadinya kehamilan ekstropik sedikit lebih 1,3 per 100 perempuan per tahun. Bahaya sekali ya Bu. Kalau untuk indikasi dan kontraindikasinya bagaimana Bu? Untuk indikasi dan kontraindikasinya juga lumayan banyak Bu. Indikasi AKBK itu yang pertama usia reproduksi 19 sampai 39 tahun. Yang kedua pasca persalinan atau menyusui dan tidak menyusui. Yang ketiga pasca keguguran. Yang keempat tidak menginginkan anak lagi tetapi menolak sterilisasi. Yang kelima riwayat kehamilan ektopik. Yang keenam, tekanan darah kurang dari 180 per 110 mmHg dengan masalah pembekuan darah atau anemia bulan sabit, sickle cell. Yang terakhir, tidak boleh menggunakan kontrasepsi hormonal yang mengandung estrogen. Kalau untuk kontraindikasinya, yang pertama hamil atau diduga hamil. Yang kedua,
Perdarahan pervagina yang belum jelas penyebabnya, yang ketiga benjolan atau kanker payudara, atau riwayat kanker payudara yang keempat, dan yang keempat tidak dapat menerima perubahan pola haid yang terjadi. Yang kelima mioma uterus, yang terakhir gangguan toleransi glukosa, kurang lebih seperti itu Bu. Baik Bu, apakah efek sampingnya banyak juga ya Bu? Kalau untuk efek sampingnya itu ada beberapa Bu, seperti amenorrhoe, penurunan tidak spotting, ringan, ekspulasi, infeksi pada daerah insersi, berat badan naik atau turun. Tidak terlalu banyak ya Bu. Tidak terlalu banyak ya Bu untuk efek sampingnya. Kalau untuk kunjungan obatnya bagaimana Bu itu nanti? Ibu tidak perlu ke klinik kembali ke klinik bila terdapat keluhan seperti amenorrhoe yang disertai nyeri perut bagian bawah, perdarahan yang banyak, nyeri kemaluan, rasa nyeri pada lengan, luka bekas insisi, mengeluarkan darah atau nanah, ekspulasi dari batang implan, sakit kepala hebat atau penglihatan menjadi kabur, nyeri dada hebat, dan dugaan adanya kehamilan. Seperti itu Bu, apakah Ibu sudah yakin mau menggunakan KBA-KBK ini? Insya Allah saya yakin Bu, saya juga sudah membicarakan KB ini dengan suami saya Bu. Baik, kalau begitu saya siapkan perlengkapan terlebih dahulu ya Bu. Baik Bu, terima kasih.